Ternyata bukan hanya Lisa yang pernah menjadi korban penipuan. Ada 4 entertainer yang pernah mengalami hal yang serupa. Jadi dulu aku sangat ngebet banget pengen jadi YouTuber. Aku pinjem uang ibuku 900.000, terus transfer uangnya ke rekening dia secara langsung. Halo, what's up guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time, kita akan membahas tentang apa yang terjadi pada Lisa Blackpink, yang mana dia telah diberitakan bahwa telah ditipu oleh sang manajer. Gak hanya tentang itu, kita juga akan membahas tentang beberapa idol dan selebriti K-pop yang ternyata pernah mendapatkan hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Lisa Blackpink, yaitu mendapatkan penipuan. Untuk bonus, aku juga mau menceritakan tentang pengalaman aku yang pernah mendapatkan penipuan juga. Baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment, follow Instagram aku di @yusulkim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, dan follow juga Twitter aku di @yusulkim2. Thank you so much. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Supaya semuanya menjadi lebih jelas dan clear, kalian juga paham nantinya. Seperti biasa, aku akan menjelaskan kronologi awalnya terlebih dahulu. Pada 2 Juni, Market News melaporkan bahwa mantan manajer Lisa, kita sebut saja di sini sebagai Mr. A, yang mana si Mr. A ini telah mengeksploitasi koneksinya dan menerima uang dari Lisa Blackpink. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dia katanya akan mencari real estate untuk Lisa Blackpink. Lisa kemudian kehilangan semua uangnya ketika manajer A ternyata menghabiskan uangnya untuk berjudi. Jumlah uang yang diambil dari Lisa itu sekitar 1 miliar won. Kalau dirupiahkan, ya bisalah berjumlah 11 miliar rupiah. Itu jumlah yang sangat fantastik banget ya. Jadi dalam wawancara eksklusif dengan Sport Chosun, teman Lisa berbagi rincian lebih detail mengenai kasus penipuan dan hubungan Blackpink dengan sang manajer. Dia mengatakan bahwa manajer A adalah manajer yang dimiliki oleh Blackpink bahkan sebelum debut. Dia bertanggung jawab merawat mereka, memberikan perhatian, dan mengerahkan segalanya untuk menjaga dan merawat Blackpink. Bahkan ketika mereka harus sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Kebaikannya membuat orang-orang sangat menyukai si manajer, dan ia juga sering dipanggil sebagai orang yang naif. Member Blackpink benar-benar mengandalkan dan mempercayainya. Dia merupakan orang yang paling dipercayai oleh mereka setelah Teddy. Namun semuanya berubah. Mr. A itu mulai sering mengunjungi tempat hiburan, orang-orang dewasa, dan mengeluarkan uang untuk hal lain, membuat dirinya berhutang dan bahkan terlibat dalam perjudian ilegal. Di saat ia kehilangan semuanya, dia tampak semakin terobsesi dengan perjudian. Ketika utangnya semakin besar dan besar, ia kehilangan cara untuk membayar hutangnya. Jadi karena itulah dia sepertinya mulai berinisiatif untuk mengambil uang dari Lisa. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa uang dari Lisa yang diambil? Kenapa bukan uang member yang lain? Karena hanya Lisa lah yang tidak memiliki anggota keluarga di Korea. Ia menjadi target karena ia berasal dari Thailand. Setelah perilaku buruk dari sang manajer diketahui oleh agensi, dia langsung dipecat. Tentu dengan hal ini Lisa dan member Blackpink yang lain merasa sangat kecewa banget, terutama karena dia adalah orang yang sudah bersama dengan mereka sebelum mereka merintis karir. Lalu bagaimana tanggapan dari agensinya, yaitu YG Entertainment? Seperti yang aku lansir dari Newson, pada hari Selasa 2 Juni yang lalu, YG Entertainment memberikan pernyataan perihal kasus penipuan yang dialami oleh Lisa. Dan berikut adalah pernyataan YG Entertainment. Kami mengetahui secara internal bahwa Lisa mengalami penipuan oleh mantan manajernya. A. Sesuai harapan Lisa, ia ingin menyelesaikan masalah ini dengan lancar karena A merupakan manajer yang pernah ia percayai. A sendiri sudah mengembalikan sebagian uang dan mengundurkan diri. Ia setuju untuk akan menyelesaikan sisa pembayarannya lewat sebuah payment plan. Kami meminta maaf sudah menimbulkan keresahan di antara para fans yang mencintai kami. Perusahaan merasa sangat malu atas tindakan A yang menyalahgunakan kepercayaan artis kami. Kami sedang berupaya untuk mencegah kejadian serupa. Selain itu, mereka juga membenarkan bahwa A telah menipu Lisa sebesar 1 miliar won.
Sayangnya meski kasus ini berhubungan dengan penyimpangan personal, YG Entertainment tetap mendapatkan kritik dari netizen karena dia dianggap telah gagal untuk mengelola karyawannya dengan baik. Nah guys, udah tahu kan bagaimana permasalahan yang terjadi dengan Lisa Blackpink? Seperti yang aku baca dari Korea Bu, katanya nih Lisa itu nggak enak kalau menyampaikan permasalahannya ke permukaan publik. Ia tak mau memberikan citra dan kegiatan Blackpink akan terpengaruh oleh berita-berita yang buruk dan akan mengganggu para member lainnya. Kalau kita lihat sikap dari Lisa, bisa dibilang ia merupakan salah satu idol yang punya hati yang besar alias sabar. Aku yakin saat ini Lisa itu benar-benar sangat kecewa dan sedih banget. Mungkin bukan karena uangnya ya guys, tapi dia di sini sangat kecewa banget karena orang yang telah dipercayai dari dulu itu ternyata telah mengkhianatinya. Tapi yang paling aku takutkan adalah imbasnya ini akan berpengaruh pada comeback Blackpink. Kita nggak mau dong ada hal yang mengganggu comebacknya Blackpink. Apalagi bentar lagi mereka mau comeback nih. Oh iya, dan buat kalian nih, terus support Lisa ya. Maksud aku jangan ikut-ikutan untuk menjudge dan menghakimi sepihak manajernya Lisa tadi. Aku tahu banget kalian pasti sangat marah banget dengan apa yang dilakukan oleh sang manajer, karena kalian sangat tahu betul bagaimana kerja keras dari Lisa, bontang-banting tulang setiap siang dan malam, kerja sana sini, dance sana sini, ngisi acara di sini, foto shoot lainnya. Itu adalah hal yang sangat melelahkan banget. Cari uang bukanlah hal yang mudah, apalagi ini nominalnya sangat banyak banget. Tapi guys gini, Lisa kan udah maafin nih manajernya. Dia juga pengen semua permasalahan ini diselesaikan dengan cara yang damai, gak ada campur tangan hukum sama sekali. Lisa pengen permasalahan ini cepat selesai. Dan yang paling penting adalah sang manajer ini mau mengembalikan uang yang telah diambil dari Lisa. So, kita sebagai penggemar, udahlah, kita ikutin bagaimana idol kita bertindak. Dia udah maafin, berarti kita juga harus maafin dong. Meskipun kita juga sangat marah, tapi yang dirugikan aja sudah memaafkan, kenapa kita enggak? Soalnya gini loh, takutnya nanti kalau kita judge dan hakimi si manajer ini akan ada permasalahan lain lagi. Kita kan nggak tahu nih, kalau terus-terusan ngejudge dan hakimi mungkin ada problem di kemudian harinya. Pasti kita nggak mau menyebabkan suatu permasalahan bagi idol kita. So, untuk sekarang lebih baik kita fokus untuk mensupport Lisa ketimbang menjudge si manajer ini. Oh ya guys, ternyata bukan hanya Lisa yang pernah menjadi korban penipuan. Ada 4 entertainer yang pernah mengalami hal yang serupa. Aktris Shin So-yeol misalnya, ia ternyata pernah mengalami penipuan saat ia berusia 20 tahun. Menurut pengakuannya, ia telah ditipu sebanyak 2 kali oleh 2 agensi yang berbeda, sehingga membuat masa mudanya sangat sengsara. Lalu ada leader Girls' Day, yaitu Sojin, juga pernah mengalami penipuan semasa trainee. Keinginannya untuk dapat debut membuatnya rela menyerahkan uang sebesar 2 juta won atau senilai 23,6 juta rupiah. Namun baru beberapa bulan berlatih, manajer utama agensi membawa kabur uang para trainee. Saat itu ia merasa sangat sengsara dan putus asa. Dan kita akan next, ada Seungri X Big Bang. Pada tahun 2015 lalu, Seungri pernah menuntut penyanyi Shin Eun-seung karena tuduhan penipuan investasi. Seungri pernah diajak menginvestasikan uangnya pada bisnis real estate Shin Eun-sang sebesar 2 miliar won atau sekitar 23,6 miliar rupiah pada Juni 2014 lalu. Di bulan Agustus 2014, Shin Eun-seung kembali meminta suntikan dana sebesar 50 juta won atau sekitar 866 juta rupiah. Namun karena tak kunjung melihat perkembangan dari bisnis tersebut, Seungri memutuskan menuntut rekan bisnisnya pada Desember 2015. Dan yang terakhir ada IU yang sempat menjadi korban penipuan. Di program Happy Together 3, ia menceritakan bahwa pernah mendatangi sebuah agensi musik. Mereka berjanji jika IU memberi uang pada mereka, maka agensi ini akan melatih IU dan menayangkannya di televisi. Namun sayang banget, agensi tersebut langsung menghilang. Selain itu, ia juga pernah ditipu oleh orang-orang yang memanfaatkan kedermawanan dari IU. Jadi IU ini mengatakan bahwa banyak banget orang yang meminta bantuan kepada dia untuk membayarkan kuliah, mengurusi rumah tangga, bayar listrik, bayar segala macamnya. Mereka minta kepada IU. Kalian tahu bahwa IU ini adalah orang yang baik. Jadi dia itu memberikan bantuan kepada orang ini. Ternyata bukannya cukup dengan uang itu, dia malah meminta uang yang lebih lagi kepada IU. Tapi IU nggak kapok ya.
dia untuk terus memberikan bantuan kepada orang lain. Dia tetap menjadi orang yang dermawan. That's great. Dan aku juga tadi janji bahwa aku di sini pengen menceritakan tentang pengalaman aku di saat pernah ditipu. Kalau kalian merasa ini nggak penting, kalian bisa langsung close videonya. It's okay. Jadi dulu aku sangat ngebet banget pengen jadi YouTuber. Pengen beli kamera tapi nggak punya uang sama sekali karena kamera harganya sangat mahal banget. Jadi aku cari-cari referensi kamera yang murah. Ada black market yang jual kamera dengan harga yang sangat-sangat murah banget dari harga aslinya. Bayangin kalau harga asli kamera itu sekitar 4 atau 5 juta, di black market ini mereka jualnya 800 ribuan saja. Hampir 900 ribuan sih harga kameranya. Waktu itu aku nyarinya supaya aman ya. Aku pakai aplikasi belanja online yang sangat ternama banget. Ini aplikasinya sangat besar banget. Jadi mereka di sana pasang iklan di aplikasi tersebut. Jadi aku klik dan ternyata pembayarannya itu bukan melalui pihak aplikasinya, tapi harus aku transfer kepada dia secara pribadi. Dan bodohnya aku sangat percaya banget waktu itu, padahal aplikasinya bilang nggak boleh melakukan transfer di luar aplikasi karena itu sangat beresiko tinggi. Aku pinjem uang ibuku 900 ribu, terus transfer uangnya ke rekening dia secara langsung. Dan kalian tahu setelah aku transfer apa yang mereka katakan? Mereka nyuruh aku untuk mentransfer uang lagi dengan jumlah yang lebih besar, 1 juta rupiah. Dari sana aku sudah sadar, ternyata di sini aku sudah ditipu. Sempat sedih, hari itu sedih banget. Tapi keesokan harinya aku nyari cara gimana caranya untuk menghasilkan uang. Jadi aku kerja di salah satu situs berita. Aku di sana buat artikel, setiap harinya aku buat artikel sampai akhirnya alhamdulillah ya bisa dapetin 2 juta. Dalam 1 bulan itu aku dapetin 2 juta. What I mean adalah kalau enggak karena permasalahan itu, aku kayaknya nggak bisa kerja deh di situs berita tersebut. Karena ketika ada yang mencuri uang kita, nanti akan diganti oleh Tuhan dengan jumlah yang lebih besar lagi. Mungkin sekarang Lisa udah dicuri uangnya sebesar 1 miliar ini, tapi aku yakin bahwa ini akan kembali berkali-kali lipatnya kepada dia. Yakin nggak? Aku yakin pasti seperti itu, karena aku juga pernah mengalaminya. Oke guys, well done untuk pembahasan hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. I'm Yusuf Kim pamit. Goodbye.